Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Di hari ini kita akan membahas menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam non-fiksi. Yang pertama adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi terdiri dari kata teks yang artinya bacaan dan non-fiksi yang artinya sesuatu yang nyata. Sehingga teks non-fiksi diartikan sebagai bacaan yang dibuat berdasarkan kenyataan. Kemudian konsep pada dasarnya bisa kita artikan sebagai ide atau gagasan. Konsep dalam bacaan berarti kita akan membahas tentang ide pokok. Berbicara tentang ide pokok akan bersinggungan langsung dengan kalimat utama. Mari kita review kembali tentang ide pokok dan kalimat utama ya. Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung atau berisi ide pokok materi yang sudah kita bahas gitu. Pada saat kita ingin mencari ide pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya, yaitu kalimat utamanya kita perlu tahu kalimat utama itu terdapat di mana saja letaknya. Letaknya pertama bisa di awal paragraf, bisa yang letak kalimat utama yang berada di awal paragraf bisa diartikan dengan paragraf deduktif, berupa kalimat yang maknanya luas, sehingga perlu dijelaskan yang lebih lanjut. Dijelaskan kalimat-kalimat berikutnya. Letak kalimat utama yang kedua bisa di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utama yang terletak di akhir disebut paragraf induktif. Ciri kalimat utama di akhir yaitu biasanya berupa kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya, terutama di atasnya. Contoh teks non-fiksi lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup yang disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi. Kedua bagian lingkungan ini saling bergantung sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas.
Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan dan populasi lumut. Sedangkan komunitas ini adalah makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain-lain. Setelah ini kita akan menentukan kalimat utama di setiap paragraf-paragrafnya. Paragraf pertama adalah kalimat utamanya yang atas. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Karena kalimat itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Setelah itu, paragraf kedua, kalimat utamanya adalah terletak di akhir, yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup disebut lingkungan ekosistem. Kemudian di paragraf ketiga terakhir, kalimat utamanya adalah ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Setelah itu, kita harus menentukan ide pokok dari kalimat utama di setiap paragraf. Yang pertama adalah paragraf pertama. Ide pokok dalam paragraf pertama yaitu kalimat utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, yaitu berarti ide pokoknya adalah pengertian lingkungan atau arti dari lingkungan. Selain itu, maksud dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan interaksi, yaitu disebut pengertian ekosistem. Di paragraf ketiga, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Itu kalimat utamanya, yaitu pokoknya berarti penyusun sebuah ekosistem atau bagian-bagian ekosistem. Untuk melihat antara keterkaitan ide pokok 1, 2, dan 3 bisa dibuat mind mapping, yaitu yang pertama adalah judulnya lingkungan. Paragraf pertama pengertian lingkungan. Yang kedua, di paragraf kedua pengertian ekosistem. Paragraf ketiga penyusun ekosistem. Dari mind mapping itu kita bisa melihat hubungan antara keterkaitan ide pokok dengan gagasan dalam bacaan lingkungan. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada perkataan yang salah atau kurang memahami, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.